Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menyangka di balik sosok yang dikenal ramah, rajin ibadah, dan begitu dihormati warga sekitar, ternyata tersembunyi sisi kelam yang selama ini tak pernah terbayangkan. Seorang pria yang hidup sederhana dan dikenal harmonis bersama keluarganya, tiba-tiba menjadi pelaku dari peristiwa paling tragis yang mengguncang Ciamis, Jawa Barat. Kasus penghabisan nyawa disertai pemotongan tubuh ini bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan masyarakat, tapi juga menyisakan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya mendorong seorang suami, seorang ayah berubah sedemikian drastis? Nah, untuk ceritanya bagaimana? Inilah ceritanya. Tarsum, pria berusia sekitar 50 tahunan, tinggal bersama istrinya yaitu Ibu Yanti dan seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA. Sementara anak pertamanya, seorang perempuan, sudah menikah dan tinggal terpisah. Untuk menghidupi keluarganya, Bapak Tarsum bekerja sebagai jagal sapi dan kambing, sekaligus berbisnis jual beli hewan ternak. Dari hasil kerja kerasnya, kebutuhan keluarga sehari-hari bisa terpenuhi. Warga mengenal Tarsum sebagai sosok baik dan ramah, dan juga ringan tangan. Ia sering membantu tetangga tanpa pamrih, bahkan dikenal aktif di kegiatan masjid. Setiap pagi dan sore, dia hampir tak pernah absen menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kehidupan rumah tangganya pun terlihat normal. Kalaupun ada pertengkaran kecil, hanya sebatas hal wajar dalam rumah tangga ya. Ibu Yanti juga dikenal pendiam dan jarang sekali mengeluh atau membuka masalah rumah tangga mereka kepada orang lain tentunya. Semua tampak baik-baik saja hingga pagi nahas itu tiba. Hari itu hari Jumat tanggal 3 Mei ya, di desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, seorang pria, sebut saja namanya Pulang, berlari tergesa-gesa menghampiri rumah Bapak Yoyo selaku ketua RT setempat. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia berteriak panik kepada Pak Yoyo. "Pak Yoyo, cepat! Pak Tarsum mengamuk lagi." Begitulah dia berkata. Mendengar nama Pak Tarsum disebut, Pak Yoyo seketika terkejut. Ia tahu Tarsum belakangan memang tampak tidak stabil, tapi tak menyangka akan terjadi sesuatu sebesar ini. Ia langsung berlari mengikuti orang tersebut menuju rumah Bapak Tarsum. Namun sesampainya di sana, pemandangan mengerikan langsung menyambutnya. Di depan rumah berdiri Bapak Tarsum. Tatapannya kosong, langkahnya pelan tapi menakutkan. Di tangannya tergenggam sebilah pisau berlumuran darah. Sementara di tangan satunya lagi, ia membawa kantong plastik besar yang juga penuh dengan darah. Dan saat kantong itu terbuka sedikit ya, tampaklah potongan tubuh manusia. Dengan suara datar tanpa ekspresi, Bapak Tarsum pun berkata kepada Pak Yoyo yang saat itu ada di sana, "Dibeli daging Yanti, dibeli daging Yanti, Yanti udah gak ada." Begitulah ucapnya. Ucapan itu membuat darah Pak Yoyo seakan berhenti mengalir. Tubuhnya bergetar dan tanpa berpikir panjang, ia berlari ke pos polisi terdekat. "Pak polisi, cepat! Ada orang bawa pisau dan karung berdarah," ucap Pak Yoyo kepada Pak polisi. Beberapa menit kemudian polisi tiba di lokasi. Mereka menemukan Tarsum masih di sekitar rumah, tampak kebingungan dan terus berbicara sendiri. Ketika hendak diamankan, Bapak Tarsum sempat mengamuk dan melawan kepada aparat hingga akhirnya berhasil ditangkap dan diikat sebelum dibawa ke mobil patroli. Video penangkapannya pun viral di media sosial, memperlihatkan bagaimana seorang pria yang dulunya dikenal taat beribadah kini tampak tak lagi mengenali dirinya sendiri. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sepotong kayu yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi
nyawa korban. Luka di kepala korban menunjukkan bekas hantaman benda tumpul ya. Setelah korban tak bernyawa, pelaku menggunakan pisau untuk menyakitilah tubuh korbannya ya teman-teman. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Bapak Coko Prihatin menjelaskan bahwa Bapak Tarsum telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi belum bisa memastikan motif utamanya apa dan bagaimana, karena pemeriksaan kejiwaan masih dilakukan pada saat itu. Apakah pelaku mengalami gangguan jiwa? Dari informasi yang dikutip dari detik.com disebutkan bahwa Bapak Tarsum telah lama mengalami gangguan kesehatan mental. Keluarga bahkan telah berupaya membawanya berobat. Perubahan perilaku mulai terlihat sejak sebelum bulan Ramadan, tutur keluarganya ya. Ia sering melamun, berbicara sendiri, dan kadang menepuk-nepuk kepala ya. Beberapa kali juga Tarsum sempat mencoba menyakiti dirinya sendiri, bahkan pernah membenturkan kepalanya hingga harus dijahit ya, karena mungkin terluka parah pada saat itu. Petugas puskesmas yang memeriksanya kala itu menyebut tekanan darahnya normal ketika diperiksa, tapi secara psikis tampak gelisah dan tidak stabil. Selama 3 hari sebelum kejadian, keluarga melihat Bapak Tarsum sering kabur dari rumah dan berbicara tak jelas. Pihak medis pun sempat memberikan obat penenang serta menyarankan agar keluarga selalu mengawasinya. Namun takdir berkata lain, bahwa pengawasan itu tidak cukup untuk mencegah tragedi ini, dan pemicu gangguan mentalnya ya seperti yang dijelaskan oleh pihak kepolisian dan saksi, terungkap bahwa Bapak Tarsum terlilit utang sekitar 100 jutaan. Utang tersebut digunakan untuk menutup pinjaman sebelumnya setelah usaha ternaknya tersebut bangkrut. Tekanan finansial, rasa gagal, dan beban mental yang menumpuk diduga memperparah kondisi jiwanya. Sempat juga beredar rumor bahwa anaknya Bapak Tarsum kecanduan judul ya teman-teman dan pinjaman online. Namun kabar ini kemudian dibantah keras oleh pihak keluarga melalui akun TikTok ya, kemudiannya ya, yang udah gue sepel di bawah. Keluarga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan anak atau utang pinjol, melainkan murni karena gangguan kejiwaan yang sudah lama diderita oleh Bapak Tarsum. Nah, bagaimana bahaya dari gangguan kejiwaan ini? Gangguan mental bukan hanya perasaan sedih atau stres biasa. Ketika tidak ditangani, kondisi ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang mengancam nyawa, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Depresi berat, bipolar, atau skizofrenia bila tak mendapat penanganan medis dan dukungan sosial yang memadai bisa menimbulkan perilaku ekstrim, mulai dari melukai diri sendiri hingga melakukan kekerasan terhadap orang lain tanpa disadari. Kasus-kasus serupa sudah sering kita dengar ya. Terkait gangguan mental ini, seorang mahasiswa melompat dari gedung lantai 4 karena depresi. Ada juga ya seorang mahasiswa UGM ditemukan tidak bernyawa setelah lama berjuang melawan tekanan batinnya karena mungkin ada masalah yang menimpa dirinya. Dan juga ada seorang wanita yang pernah viral ya, mengamuk akibat stres, terlilit utang, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Semua itu menunjukkan bahwa gangguan jiwa itu bukan hal sepele, seperti kata Dr. Tita yang pernah dibicarakan dia di media sosial. Jangan pernah menyepelekan orang dengan gangguan mental, karena tanpa penanganan yang baik mereka bisa terjatuh semakin dalam. Nah, dari kesimpulan tragedi ini, kasus tragis yang menimpa keluarga Bapak Tarsum ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa di balik wajah tenang dan senyum hangat seseorang bisa saja tersimpan luka batin yang mendalam. Dan ketika tekanan hidup, utang, serta beban psikologis menumpuk tanpa dukungan yang cukup, tragedi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Gangguan jiwa bukan aib ya teman-teman, tapi penyakit yang harus ditangani dengan empati dan profesionalisme ya.
Keluarga dan masyarakat punya peran penting untuk tidak mesti melakukan hal lain selain harus membantu, memahami, dan segera mencari pertolongan medis sejak dini. Semoga keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan berat ini. Dan semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini untuk lebih peka terhadap kondisi mental orang-orang di sekitar kita. Dan terima kasih telah menyimak atau menonton video ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.